Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvi Habwa Zahra dengan NIM 66612101223. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil analisis organisasi publik PT Pos Indonesia untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Strategi. PT Pos Indonesia adalah badan usaha milik negara (BUMN) yang beroperasi di bidang jasa pengiriman atau logistik. Di sini terdapat visi PT Pos Indonesia. Dan adapun misi PT Pos Indonesia yang akan dianalisis terkait visi dan misinya. Analisis visi dan misi PT Pos Indonesia. Visi yang telah ditetapkan sudah menunjukkan future oriented dan diupayakan dengan misi yang sudah ditentukan guna mencapai penyedia jasa layanan yang bernilai tinggi bagi masyarakat. Selanjutnya, di sini tertera tujuan PT Pos Indonesia, baik tujuan khusus dan tujuan umum, serta sasaran PT Pos Indonesia, baik sasaran khusus dan sasaran umum. Hasil analisis tujuan dan sasaran menunjukkan bahwa tujuan yang ditetapkan sudah sejalan dengan visi misi dan cukup terrealisasi untuk selalu meningkatkan layanan sehingga konsumen puas dan mampu bersaing di pasar global. Untuk sasarannya, dalam meningkatkan kepuasan konsumen, terdapat beberapa indikator yang terdapat pada sasaran khusus yang dimana sasaran tersebut sudah ditetapkan dalam jangka waktu 3 bulan sekali, dijelaskan realisasi sasarannya apakah sudah mencakup semua indikator. Tujuan dan sasaran PT Pos Indonesia ini telah menggambarkan SMART. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait SMART PT Pos Indonesia. Yang pertama ada spesifik. Tujuan PT Pos Indonesia sudah spesifik dan jelas. Terdapat penjelasan bahwa PT Pos Indonesia akan menjadi penyedia layanan yang dapat memberikan kepuasan konsumen melalui layanan operasi yang excellent dengan upaya efisiensi dan peningkatan layanan. Yang kedua, measurable. PT Pos Indonesia harus mengukur apa yang sudah dilakukan, bagaimana perkembangan peningkatan kualitas SDM dan layanan agar mampu bersaing dengan penyedia jasa layanan lainnya. Yang ketiga ada achievable. PT Pos Indonesia harus memastikan apakah SDM yang ada memahami arah tujuan PT Pos Indonesia karena di dalam organisasi publik diperlukan anggota yang satu tujuan. Yang keempat ada relevan. Keadaan Pos Indonesia di berbagai wilayah masih terus berusaha untuk mengevaluasi tingkat efisiensi SDM dan pelayanannya untuk kepuasan konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan dan sasaran PT Pos Indonesia telah sesuai dengan keadaan Pos Indonesia di berbagai wilayah. Yang terakhir ada time bound. Untuk mencapai sasaran yang telah dibuat, PT Pos Indonesia sudah menentukan waktu realisasi sasaran, yaitu selama 3 bulan sekali, sehingga sasaran harus terrealisasi dalam waktu 3 bulan kemudian dievaluasi. Di sini terdapat hasil analisis tabel IFAS yang menunjukkan nilai akhir IFAS 4,31, menunjukkan bahwa strategi dalam mengelola internal yang dilakukan PT Pos Indonesia sudah sangat baik, dilihat dari nilai IFAS yang tertera. Selanjutnya ada hasil analisis tabel EFAS yang menunjukkan nilai akhir EFAS 4,28, menunjukkan bahwa strategi dalam mengelola eksternal yang dilakukan PT Pos Indonesia sudah sangat baik dilihat dari nilai EFAS yang tertera. Kuadran strategi. Pada gambar di samping, PT Pos Indonesia berada di kuadran 1 atau mendukung strategi agresif. Strategi yang dilakukan sangat menguntungkan karena mendukung pengembangan kesempatan atau inovasi baru dalam memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada di PT Pos Indonesia. Selanjutnya ada strategi matriks SWOT, yang dimana penggabungan antara internal dengan eksternal dari PT Pos Indonesia. Kekuatan digabung dengan peluang, kelemahan digabung dengan peluang, kemudian kekuatan digabung dengan ancaman, dan kelemahan digabung dengan ancaman. Dari hasil analisis sebelumnya, terdapat realisasi balance scorecard yang dilihat dari perspektif keuangan, pelanggan, bisnis internal, pertumbuhan, dan pembelajaran. Dengan skor akhir balance scorecard 67. Terakhir, implementasi dan evaluasi. Implementasi. Tujuan yang ditetapkan sudah sejalan dengan visi misi dan cukup terrealisasi untuk selalu meningkatkan layanan sehingga konsumen puas dan mampu bersaing di pasar global. PT Pos Indonesia
akan melakukan evaluasi dalam 3 bulan sekali. Sehingga PT Pos Indonesia mempunyai sisa waktu selama di bulan Juni ini untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran PT Pos Indonesia. Dan di akhir Juni akan dibuat tabel pencapaiannya, bagaimana implementasi yang sudah dilakukan PT Pos Indonesia di berbagai wilayah selama 3 bulan terakhir. PT Pos Indonesia melakukan upaya seperti jaringan pengiriman surat dan paket terluas dan tersebar hingga ke pelosok. Dapat membuka peluang untuk menarik konsumen dari berbagai wilayah dan mampu bersaing dengan jasa pengiriman yang lain. Selanjutnya, evaluasi. Evaluasi yang perlu dilakukan adalah melihat bagaimana pengimplementasian PT Pos Indonesia selama beroperasi. Apakah sudah mencapai indikator yang ditetapkan? Perlu perhatikan bagaimana peningkatan atau penurunan yang terjadi dari berbagai perspektif yang ada. Sekian penjelasan dari hasil analisis PT Pos Indonesia. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.